Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ega. Dalam video kali ini saya akan mendiskusikan sebuah buku bersama teman saya Putri Pani, beta dari Fakultas Kedokteran Hewan Indiana, sekarang beta semester 7. Oke Putri, terima kasih sudah memberikan waktunya, kesempatan untuk mau sama-sama ada di sini dan kita akan diskusi sebuah buku yang Putri baca. Apa bukunya Putri? Oke Kak, jadi ini buku yang beta baca, The Prodigal Prophet, tentang nabi yang melarikan diri, ditulis oleh Timothy Keller. Beta justru pernah baca ini buku Putri. Jadi mungkin sebentar ya kita bisa saling tukar pikiran. Dia punya cerita sangat asik di dalam. Oh, ini buku cerita? Bukan buku cerita sih. Tapi dia mengulas tentang kisah dari yang familiar ketong kenal, Yunus di perut ikan. Oh, Yunus di perut ikan. Nah, orang biasa bilang ikan paus, padahal bukan ikan besar. Oke, nah menarik. Beta penasaran pertama, kenapa Putri mau baca ini buku? Jadi Kak, ini buku beta yang temukan sendiri. Beta kepingin baca ini buku karena beta lihat pertama beta terkesima dengan dia punya judul dari ini buku sendiri tentang nabi yang melarikan diri. Kemudian di sini juga ditulis Yunus dan misteri belas kasih Allah. Nah, kata misteri ini buat beta penasaran. Kitab Yunus yang hanya terdiri dari 4 pasal kok bisa dikupas di buku yang tebal ini. Lebih tebal. Makanya beta sangat penasaran mau baca apa sih dia punya isi di dalam gitu. Iya. Terus kalau bisa salah dia punya dalam pengantar kok itu ada ada di bahasa Inggris itu ada prodigal son, anak yang hilang anak yang melarikan diri itu. Dan dia cerita Yesus itu dikontraskan dengan ini nabi yang melarikan diri kan. Nah, jadi the prodigal. Makanya dia kasih nama the prodigal prophet kalau salah. Terus Yunus ini menarik kan karena dia nabi itu biasanya juru bicara Allah yang menjalankan perintah Allah. Kemudian yang taat sekali tapi justru dia dia melarikan diri Yunus. Dia melarikan diri ya. Jadi ya memang itu satu hal yang menarik. Nabi juga ada yang melarikan diri dan terus di situ ada tentang belas kasih Allah. Nah, beta penasaran nih apa yang Putri pelajari, apa yang Putri dapat dari buku yang dibaca ini. Nah Kak, dari ini buku beta baca kas abis ini buku dan baik, menurut beta sangat banyak pelajaran di ini buku, entah itu tentang identitas diri, relasi dengan Tuhan dan sesama, kemudian juga beta belajar tentang hal menghakimi, tentang dosa, tentang keselamatan. Dan dari ini semua satu hal yang beta simpulkan tuh belajar tentang kedalaman dari kasih Allah begitu Kak. Kedalaman dari kasih Allah. Beta penasaran kalau bicara tentang kedalaman dari kasih Allah tuh maksudnya ketemu bertanya sedalam apa, sejauh apa kasih Allah itu bisa, karena kayak ketemu mengasihi kadang-kadang manusia kan ada di batas dan lain sebagainya. Nah, kalau kasih Allah itu seperti apa sih yang kalau dari ini buku yang beta baca mengenai kasih Allah nih, beta mendapati bahwa kasih Allah tuh kasih yang sonde berbatas, kemudian kasih yang sonde sebatas. Kayak misalkan kotong mengira kalau kotong ini kan orang Kristen tuh kan. Jadi kasih Allah tuh hanya untuk orang Kristen. Tetapi ternyata soalnya dalam ini buku membuka bahwa ternyata kasih Allah tuh Allah mengasihi semua dan meminta kotong juga mengasihi siapapun. Oh, gitu. Maksudnya bukannya orang Kristen dalam artian kayak orang yang ada hubungan dengan dia begitu. Tapi padahal sebenarnya Allah tuh mengasihi semua orang. Dan di ini buku dia jelaskan tentang cerita Yunus ketika pergi ke Niniwe itu. Yang buat beta menarik di sini menceritakan tentang kisah Yunus yang disuruh Tuhan untuk ke kota Niniwe, kota yang begitu kejam, kota yang begitu jahat, dan timbul pertanyaan sebelum beta baca ini buku, kok bisa juga Tuhan mengampuni orang-orang yang sangat kejam di itu kota. Nah, dari situ akhirnya mengarahkan beta untuk mengenal kasih Allah yang sebenar-benarnya begitu. Iya, kasih Allah. Jadi Niniwe itu di ini buku juga penjelasan dong tuh bisa kuliti orang, dong sangat kejam. Itu bangsa Asyur waktu itu tuh salah satu bangsa yang penguasa waktu itu, dan dong menjajah Israel salah satunya, menganiaya orang Israel. Dan karena itu Yunus nih si nabi orang Israel ini dia sonde mau memberitakan ini peringatan Tuhan, karena dia tahu ketika memberitakan peringatan Tuhan berarti ini Allah ada niat untuk mengasihi orang-orang ini, sehingga itu dia melarikan diri. Nah, karakter Yunus ini menarik ya. Itu yang beta baca di sini. Yunus dia marah sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan ini kota nih so begitu kejam dengan dia, kejam dengan sesama.
Tapi Tuhan suruh beta untuk menyatakan pertobatan di itu tempat, seolah-olah bahwa Tuhan cuma menaruh kasih di dong Iya, begitu. Tuhan ingin mengasihi dong. Tuhan ingin mengasihi dong. Sedangkan kan bagi Yunus dia sendiri itu kan sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Orang Israel sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kenapa Tuhan sudah mengasihi Israel saja tapi Iya. keluar sampai mengasihi di kota? Ya maksudnya orang Israel kan yang lupa umat pilihan nih. Kenapa Iya, lupa mengasihi bangsa yang Itu justru menjajah umat pilihan. Jadi tapi kan kadang-kadang ketemu juga begitu ketika Ketemu juga begitu. ketika baca Niniwe Yunus dan relasinya dengan Iya, orang iya. Niniwe nih, kadang-kadang ketemu rasa ini orang yang jahat begini nih. Makanya ketemu kenal orang yang kadang dia sonde mengasihi Allah, Iya, kadang iya. dia hidup seenaknya menindas orang lain. Terus kenapa ketemu harus menyatakan lu harus bertobat? Kalau harus bertobat kan ketemu sepedi itu orang diselamatkan kan? Nah itu suka yang beta baca dari ini buku. Beta baca sambil beta koreksi beta punya diri. Dan ternyata beta temukan ini dalam kotong punya kehidupan keseharian. Mentang-mentang kotong ini orang yang terlahir Kristen, mentang-mentang kotong orang yang percaya, terus kotong karena rajin gereja, rajin pelayanan dan lain sebagainya. Kotong ternyata ada di posisi Yunus juga yang kotong sudah terima kalau orang yang kejam dengan Tuhan tuh dikasihi begitu. Iya. Sehingga membuat kotong juga akhirnya ikut mencela orang lain begitu kan. Ya, jadi kembali lagi tadi Putri bilang kita mempelajari kedalaman kasih Iya, Allah. Jadi ini juga bukan berarti Tuhan tuh lebih mencintai orang Niniwe daripada orang Israel. Iya, iya. Tapi cinta Tuhan tuh justru sama kepada semua manusia, semua orang. Makanya itu ada satu bagian di kitab Yunus tuh yang ingat Tuhan bilang, lu lihat ini bangsa yang besar nih, Iya. ini manusia yang begini jumlah begini banyak orang di kota. Mana beta selalu mengasihi dong. Terus Iya, iya. itu tanaman yang hanya muncul satu hari lalu Iya, adanya kemudian gugur. gugur terus lu menyesal setengah mati. Iya. Bagaimana mungkin ini yang beta bagian banyak orang yang beta kasihi? Iya. Itu beta sampai menaruh kasih. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau bicara kedalaman kasih, beja dipikirnya begini. Beja teringat tentang kisah Injil tuh tentang Tuhan mengasihi ketong bukan karena apa yang ketong Apa yang buat, ketong tapi buat apa kepada adanya Tuhan. ketong itu Iya. Tuhan mengasihi ketong. Wah, menarik baca ini buku. Oke, selain itu Putri mungkin ada yang ingin Putri bagikan Kemudian selain mengenai kedalaman kasih Allah, belas kasih Allah, mungkin apa sih? Mungkin Be mau tanya apa sih yang Putri apa dampaknya pengenalan setelah Putri baca ini buku nih, apa dampaknya bagi kehidupan Putri? kalau dampak sendiri dari setelah beta baca ini keseluruhan ini buku, beta lebih mengarah kepada hal kasih Kak. Jadi kasih itu terlalu penting untuk kotong pelajari, tapi terkhusus di sini beta lebih menilai kepada kasih terhadap sesama Kak. Karena sesama. karena terkadang kotong ini masih memetak-metakan kepada siapa kotong peduli begitu. Yang disebut sesama. Iya, yang Tuhan disebut sudah, sesama. siapakah Kotong yang masih disebut sesama? memetak-metakan tuh. Jadi dia ini berbeda dari beta, dia berbeda ras, dia berbeda etnis, dia berbeda kepercayaan. Beson perlu kasih dia, gitu. Jadi yang beta pelajari dari ini buku bahwa ternyata kotong harus mengasihi siapapun begitu kan. So dia perlu kotong memetak-metakan untuk peduli dengan siapa. Iya, yang menjadi sulit bagi beta juga adalah ketika ditantang untuk mengasihi Iya. seseorang yang sudah jelas kata suka nih karena Iya. dia tindakan yang bukan tindakan yang benar juga, apalagi sesuatu yang bertentangan Itu dengan suka. dengan apa yang Tuhan kehendaki begitu. Biasanya kata orang yang mengenal Tuhan, ketong bukannya, jadi belajar dari Yunus ini ketong bukannya harus menghakimi itu orang, tapi justru ketong harus mengasihi dia dan membawa itu orang untuk melihat Iya. kasih itu seperti apa. Oke, ada lagi mungkin Putri Oh masih iya Kak, terpikir. kemudian ada lagi dari ini buku beta terpikir beta mau bahas tentang hal ego dan menghakimi itu Kak. Ego dan menghakimi. Kotong sebagai orang Kristen menurut beta baik kotong rajin pelayanan dan lain sebagainya, kotong rajin baca Alkitab dan lain sebagainya, tetapi seringkali secara tidak sadar kotong menggunakan itu Alkitab menjadi kotong punya alat ego untuk
membenarkan kotong diri sendiri untuk kotong menghakimi orang lain begitu kan. Jadi karena ketika kotong baca di Alkitab sonde boleh ini, sonde boleh itu, dan kotong melakukan itu untuk Tuhan, kemudian kotong melihat orang lain yang menyimpang daripada itu, kotong cepat sekali untuk mencela dia begitu, dibanding kotong mau untuk mengasihi dia, menjangkau dia, dan memberitakan kebenaran itu kepada dia. Ya, jadi ketong cenderung jadinya bukan muncul pengenalan akan Alkitab yang tadi Putri bilang, bukannya buat ketong ingin supaya orang lain juga mengetahui hal yang sama, malah sebaliknya ketong membandingkan diri. Iya, membandingkan diri, menghakimi begitu. Iya, jadi memang membandingkan diri itu memang itu titik awal dari kesombongan. Jadi kalau membandingkan diri, entah membandingkan diri lebih, kata merasa diri lebih baik, sombong. Merasa diri lebih kurang, maka lu merasa rendah diri, sama-sama buruk, itu sama-sama membandingkan diri. Itu tentang apa? Ego dan hal menghakimi. Jadi Jadi Beju mau bagikan ke teman-teman, sangat munafik kalau kotong bilang kotong itu mengasihi Tuhan, tetapi kotong sama mengasihi orang lain. ya, itu apa? The golden rule tuh ya, mengasihi sesama adalah bentuk dari kita mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita mengasihi sesama. Bagi kita percaya itu dasar kehidupan Kristen tentang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Oke Putri, kita sudah diskusi cukup lama nih. Beta juga diingatkan lagi karena dulu baca ini karena ini sangat tipis, jadi kita baca dan ringan dia punya bahasa. Kak baca kapan Kak? Baca ini sekitar bulan Maret kalau tidak salah, bulan Maret kemarin, dan pas dia baru keluar, jadi kayak cepat karena beta juga bahasanya juga enak enak, terus ringan, terjemahannya bagus. Penasaran terus setiap dia punya lembar-lembar ini nih selalu buat dia penasaran untuk. Karena dia dia kupas kitab Yunus per per bab, apa namanya kalau per pasal. Biasa di Alkitab kita bilang per pasal lah. Jadi dia per pasal, terus kadang-kadang ada wawasan-wawasan tentang kota Niniwe, tentang hal-hal yang ketong sudah pernah pelajari. Yang sudah terlalu terkupas banyak di 4 pasal Yunus. 4 pasal Yunus dan ketong juga mungkin contoh latar belakang sejarah, dia ada bahas cukup banyak di sini. Kalau teman-teman mau baca buku yang sama, teman-teman bisa lihat di akun Instagramnya Perkantas NTT, teman-teman bisa DM langsung di sana. Terus teman-teman juga bisa kontak langsung lewat ini channel YouTube atau dimanapun nanti ini video akan disebarkan. Beta lupa di pohon harga, tapi kayaknya 50-an ribu sekitaran itu. 50 atau 55 ribu. Beju lupa. Ini harga Pulau Jawa tapi dijual di Pulau Timur, jadi soalnya pakai ongkos kirim ya teman-teman. Kalau di toko lain beta jamin pasti ada biaya tambahan, tapi karena ini kebetulan terbitan Perkantas Jawa Timur, jadi ketong kerjasama dengan Perkantas Jawa Timur kan ada dijual. Ini sudah jadi iklan lah, tapi ini buku yang sangat beta rekomendasi, ringan, tipis, mungkin bisa dibaca dalam, kalau teman-teman yang baru belajar baca mungkin 1 bulan lah. 1-2 bulan. 1-2 bulan. Ya beta tahu mahasiswa, anak-anak muda zaman sekarang lebih senang menonton daripada membaca toh. Jadi kalau teman-teman ingin belajar membaca, ini salah satu buku yang beta rekomendasi. Ketong 2 rekomendasi untuk teman-teman belajar. Oke Putri, terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatan beta mendengar bagaimana Putri pandangan terhadap ini bagian ini buku. Khususnya bagian firman Tuhan di Yunus. Dan karena itu beta berharap Putri pun buku-buku selanjutnya kita akan bahas bersama. Semoga ada buku yang kita baca sama-sama lagi nanti. Atau nanti berikutnya Putri yang tanya lah, beta juga bisa sharing. Boleh kan? Kita tukar tempat, tukar posisi kursi. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kami berdua dari tim pelayanan multimedia Perkantas NTT. Sampai jumpa di video diskusi buku selanjutnya. Shalom.